Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat Indonesia dan sahabat di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih Anda telah menyimak video-video saya dan terima kasih kepada Anda yang telah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Semoga memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Sahabatku, video kali ini merupakan video yang ke-25 yang akan membahas tentang bagaimana kita menanggulangi penyakit kejang demam pada anak. Apa yang harus kita lakukan bila anak kita mengalami kejang demam? Tentu ilmu ini sangat bermanfaat, khususnya yang saat ini ibu-ibu memiliki anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi ilmu ini, sahabatku, tidak harus hanya diketahui oleh ibu-ibu yang punya anak 6 bulan sampai 5 tahun yang saya katakan tadi. Tidak. Semua orang, Anda pun perlu tahu. Ya. Karena Anda punya keponakan, ya. Atau Anda melihat anak teman Anda mengalami hal seperti itu. Atau suatu saat nanti Anda punya anak, Anda punya ilmu. Ya, dari sekarang Anda sudah punya ilmu. Karena paling tidak Anda bisa menolong juga orang lain. Ya. Keponakan Anda mungkin, ya, anak daripada teman Anda. Ya, bila mengalami kondisi kejang demam. Apa itu penyakit kejang demam? Sesuai dengan namanya, kejang demam. Berarti kejang terjadi bila demam, terutama demam yang tinggi, di atas 38 derajat Celcius. Terjadi pada siapa? Penyakit ini terjadi pada usia anak, ya, atau dikatakan bayi, ya, dari usia 6 bulan sampai anak berusia 5 tahun. Itu masih ada risiko terjadi kejang demam. Jadi, 6 bulan sampai 5 tahun. Itu ada risiko terjadi kejang demam pada anak-anak. Tentu tidak semua anak usia itu mengalami kondisi kejang bila demam, tidak. Ada yang mengatakan dari suatu penelitian bahwa dari 100 anak usia yang saya katakan tadi, 2-5 anak punya risiko untuk kena penyakit kejang demam. Nah, dari usia 6 bulan sampai 5 tahun yang saya katakan tadi, tentu ada usia yang paling sering mengalami kejang demam, yaitu di usia 1 tahun sampai usia 1,5 tahun. Itu sangat rentan. Sebelumnya pernah kejang karena demam, mengalami demam, jadi kemungkinan besar kapanpun dia demam, anak tersebut kemungkinan besar bisa mengalami kejang. Bisa berulang lagi semasa usia berisiko, yaitu tentunya usia berisiko 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi yang terbanyak, ya, terjadi pada usia 1 tahun sampai usia 1,5 tahun. Itu paling rentan, paling banyak kejadiannya. Jadi kalau sudah sebelumnya pernah anak Bapak Ibu sekalian yang mengalami seperti itu, tentu waspada. Setiap demam-demam sedikit sudah segera bertindak. Jangan sampai demamnya di atas
38 atau 38 ke atas. Karena kemungkinan setelah demamnya mencapai 38 ke atas akan terjadi kejang. Ya. Udah siap-siap dari awal, jangan sampai terjadi demam yang tinggi. Antisipasi lebih awal. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah segera turunkan panas anak. Ya, dengan cara tentu memberikan obat penurun panas yang mana yang umum di masyarakat, penurun panas yang umum itu adalah paracetamol. Sesuai dengan dosis. Ya, sesuai dengan dosis anak. Silakan dibaca brosurnya dengan baik pada obat tersebut. Obat ini gampang didapat karena merupakan obat bebas. Atau bisa diberikan obat panas yang lain, seperti golongan ibuprofen. Yang terkenal di pasaran, bisa dijual bebas juga, yaitu Proris. Ya, Proris sirup. Itu isinya ibuprofen. Ya, silakan. Dosisnya dibaca pada brosur obat tersebut. Ya, supaya tepat. Ini bisa diberikan obat-obat ini setiap 6 jam, sahabatku. 4 kali sehari. Ya, kalau masih dia panas, setelah 6 jam, bisa kita berikan lagi. Bahkan darurat sekali karena sangat tinggi, 5 jam. 5 jam berani kita berikan. Ya, kalau betul-betul panasnya sangat tinggi, kita harus cegah jangan sampai terjadi kejang. Harus kita segera turunkan. Ya, dengan obat penurun panas. Ya, 2 hal tadi ya cukup. Apakah paracetamol Anda pakai? Apakah ibuprofen atau yang terkenal di pasaran itu sirup Proris? Nah, beda kedua obat ini, kalau paracetamol itu untuk penurun panas dan bisa menghilangkan rasa nyeri. Itu kalau paracetamol. Misalnya anaknya mungkin sakit kepala, itu bisa reda, ya. Panasnya bisa turun. Punya 2 fungsi. Namun kalau Proris atau ibuprofen, itu di samping fungsi tadi, untuk panas, menghilangkan rasa nyeri, juga sebagai anti radang, anti-inflamasi. Siapa tahu ada radang di tenggorokan si anak yang menyebabkan dia panas, ada infeksi, akan terbantu. Nah, itu bedanya. Nah, berikutnya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Di samping berikan obat penurun panas, biar yakin cepat panasnya turun di bawah 37. Ada 37 ke bawah, sampai 36 ya. Temperatur normalnya ya 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya alat termometer di rumah ya. Semua keluarga harus punya alat termometer di rumah, walaupun tidak punya bayi, anak-anak ya. Semua. Karena kita akan butuhkan dikala kita merasa badan kita meriang atau anak-anak kita meriang atau panas. Kita bisa ukur. Jadi normalnya suhu tubuh seseorang itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu normal. Nah, kalau sudah di atas 37 derajat Celcius, itu sudah mulai meriang. Ya, sampai 38 itu termasuk sudah kita kategorikan meriang menjelang panas tinggi. Ya, di atas 38, panas yang sedang tingginya, kemudian di atas 39, nah tentu panas yang sangat tinggi. Apalagi 40 derajat Celcius itu sangat tinggi sekali. Dan manusia tidak akan tahan dengan panas di atas 42 derajat Celcius. Kalau sudah panas sampai 42 derajat Celcius, biasanya seseorang sudah mungkin tidak sadarkan diri. Ya, sudah tidak kuat menahan panas yang terlalu tinggi. Itu biasanya batasnya 42 derajat Celcius. Nah, itu sangat jarang sahabatku ya. Jadi jangan sampailah 40 derajatnya jangan sampai. Ya, begitu 38 derajat Celcius sudah kita antisipasi dengan memberikan obat
kemudian banyak minum. Nah, tentu ada yang ketiga yang perlu dilakukan lagi adalah kompres. Ya, kompres air. Ya. Menggunakan anduk yang telah dibasahi air. Air apa? Nah, tentu yang terbaik air hangat kuku. Ya, air hangat, basahkan handuknya, tentunya handuknya yang sedang ya, yang bisa menyelimuti tubuh si anak, kemudian diperas, kemudian ditempelkan pada seluruh tubuh anak, termasuk di ketiak, di depan. Tentu dengan demikian, karena airnya hangat, pori-pori terbuka, sehingga panas lebih cepat keluar, itu yang pertama. Nah, tentu dengan adanya air di handuk yang diselimuti ke badan anak yang demam, tentu lambat laun jelas anduk ini akan mendingin, tidak terus hangat kan, itu bisa temperaturnya 36 derajat, bahkan bisa 35 derajat Celcius. Itu akan menarik panas dari tubuh si anak. Nah, ini berlaku namanya asas Black, ya, asas Black, di mana panas akan pindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi panas akan pindah dari temperatur tinggi pada tubuh si anak, misalnya 39 derajat Celcius ya, kan tinggi ya, akan pindah ke anduk yang diselimuti di seluruh badannya, di mana temperatur anduk itu mungkin di bawah 37 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, sehingga lama-lama handuknya pasti hangat. Setelah anduknya dibolak-balik, ya, sekian menit, ya, sampai 10 menit misalnya, kita coba cek kembali, handuknya pasti hangat. Boleh ganti lagi, tapi evaluasi. Ya, evaluasi kalau temperatur masih di atas 37, ulangi lagi. Kompresnya, lagi diperas dengan air yang baru, ya, kemudian ditempelkan lagi. Evaluasi, jangan sampai terlalu kedinginan. Ya, kalau sudah 37 derajat Celcius, ya berhenti. Kalau terus Anda lakukan kompres tadi, panasnya bisa turun sekali sampai 35 nanti, ya 35 derajat Celcius. Kedinginan, jangan sampai. Evaluasi. Makanya perlu alat termometer demam. Ya, perlu alat termometer demam di setiap rumah tangga. Ya, panas akan lebih cepat mengalir keluar tergantung luas permukaan tubuh yang diselimuti oleh anduk yang dibasahi tadi. Kalau semakin luas permukaan tubuhnya diselimuti anduk, jelas panasnya akan lebih banyak keluar. Tapi kalau hanya sedikit saja, di ketiak saja misalnya, atau di dahinya saja, dikasihkan handuk, ya kapan panasnya hilang? Jadi perpindahan panas hanya sedikit. Nah, makanya dilakukan di seluruh permukaan tubuh, ya, termasuk di ketiak, di punggung, di dada, di perut. Selanjutnya dievaluasi temperaturnya ya. Kalau sudah 37 atau 36, 37 derajat, selesai kompresnya. Ya. Cepat. Kalau ada kompres cepat panasnya turun. Nah, tentu sahabatku, saya juga informasikan kepada sahabatku, kepada Bapak Ibu sekalian, ada lagi cara yang lain yang mempercepat penurunan panas. Yaitu bisa menggunakan di samping paracetamol, obat minum, dan ibuprofen tadi, salah satu. Bisa juga lewat obat ini dimasukkan ke anus, sehingga obatnya berbentuk suppositoria. Yang umum di pasaran namanya Pamol, isinya paracetamol. Ya, itu dosisnya sahabatku, Bapak Ibu sekalian. Untuk umur 2 tahun sampai 4 tahun itu 125 mg. Nah, dosis untuk anak-anak 4 tahun sampai 8 tahun, atau lama ini yang sering kejang itu sampai 5 tahun ya, bahkan ada sampai 6 tahun, itu dosisnya adalah 250 mg. Ya, yang dimasukkan lewat anus, itu mungkin akan lebih cepat.
terjadi penurunan panas. Nah tentu kalau panasnya sangat tinggi, Anda baru tahu, Anda kepingin hasil yang cepat, Anda punya paracetamol atau pamol suppositoria, silakan Anda berikan itu dulu. Kemudian segera kompres dengan kompres yang saya katakan tadi. Ya, dengan kompres anduk basah tadi. Ya, mungkin dengan 2 meddo ini panas sudah akan segera turun. Dan ingat evaluasi. Arus panasnya semakin turun. 36 sampai 37 derajat Celcius. Tentu di sini Anda kombinasi bisa. Misalnya Anda kasih Proris, nggak turun-turun. Ya, Anda bisa tambahkan pamol, paracetamol lewat anus. Obatnya kan berbeda, tidak masalah. Obatnya berbeda, minumnya dikasih Proris, ternyata masih, ya, panasnya sangat tinggi, Anda bisa bantu. Kalau Anda punya paracetamol yang diberikan lewat anus, silakan. Terus Anda kompres, evaluasi panasnya supaya turun menjadi 36 sampai 37 derajat Celcius. Boleh. Ya. Tapi dengan 2 metode tadi, obat minum atau obat dari bawah saja plus kompres biasanya sudah cukup. Tapi Anda tetap evaluasi dengan baik. Tambah minum. Ya, tambah minum. Yang cukup berikan pada anak. Itu akan segera menurunkan panasnya. Tentu dalam memberikan kompres dengan handuk tadi, ya, buka bajunya semua. Ya, sehingga kalau baju sudah dibuka semua, itu akan lebih cepat juga panasnya akan keluar. Nah, itu tadi kita lakukan jangan sampai terjadi kejang dengan segera menurunkan panas daripada si anak. Nah, bagaimana kalau terjadi kejang? Jangan panik, Bapak Ibu sekalian, sahabatku, jangan panik. Ya, jangan panik. Biasanya kejang ini akan terjadi 3 menit sampai 5 menit. Biasanya akan selesai. Apalagi Bapak Ibu sekalian sudah turunkan panasnya. Jangan panik. Ya. Jangan lakukan menaruh sendok di mulut, jangan. Ya, justru kan bisa menyebabkan luka nanti. Tidak perlu. Takut lidahnya digigit, kecil kemungkinan. Ya. Untuk terjadi hal seperti itu. Bebek jangan dimasukkan apa-apa ke mulut si anak. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, umumnya itu kan menaruh sendok, katanya supaya lidahnya tidak tergigit. Mungkin tidak diperlukan. Biasanya si anak akan hilang kejangnya 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu anaknya akan kadang-kadang ngompol, kadang-kadang pup, ya. Kemudian tidur lelap. Karena lelah dia tadi, ya. Panas tinggi, kemudian kejang. Nah, itu kan terjadi, itu proses alamiah akan terjadi. Akhirnya si anak tidur lelap terakhir. Ya. Nah, bagaimana kalau si anak kejang dan tidak sadar? Apa yang harus dilakukan? Tetap tenang. Tenang Bapak Ibu sekalian, tenang saudaraku, sahabatku. Ya. Longgarkan pakaiannya. Terutama di daerah leher. Ya tentu tadi sudah kita buka pakaiannya kan, yang sudah dikompres. Ya siapa tahu masih ada pakaian, longgarkan terutama yang ada di daerah leher. Nah, kemudian anak dimiringkan. Jangan tidur tengadah begini. Tidurnya dimiringkan supaya cairan dari mulutnya tidak masuk ke paru-paru. Bisa keluar dia. Ya, dimiringkan dia. Tetap jangan memasukkan sendok atau benda apapun ke mulut si anak. Yang tujuannya jangan sampai lidahnya tergigit seperti itu. Ya, jangan. Kejangnya akan otomatis berakhir 3 menit sampai 5 menit secara umum. Namun sampai 5 menit kejangnya masih ada.
Ya. Kalau anak Anda sebelumnya pernah mengalami seperti itu dan dokter yang merawat telah mempersiapkan kepada Anda obat untuk anti kejang, misalnya Stesolid Sup yang isinya diazepam, itu Anda lakukan sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau kejangnya sampai 5 menit, masih Anda punya obat anti kejang yang berupa sup yang bisa dimasukkan, disemprotkan lewat anusnya anak, itu silakan Anda berikan. Makanya Bapak-Ibu sekalian yang punya anak kejang demam, perlu punya obat-obatan yang tadi. Obat turun panas punya, baik minum maupun dari bawah. Nah, apalagi obat anti kejang. Persiapkan aja di rumah. Sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat. Nah, dokternya akan memberitahukan hal yang bisa sampaikan ini. Bisa disimpan di rumah. Yang penting lihat expirednya. Ya. Jadi sebelum expired bisa dipakai. Ya, harus siap. Obat anti kejang yang umum di pasaran itu adalah Stesolid Sup yang harus dengan resep dokter. Yang isinya diazepam. Obat anti kejang. Nah, bila kejangnya di atas 5 menit, lakukan itu. Nah, tentu Bapak-Ibu sekalian yang tidak punya obat anti kejang, masih aja kejang, ya, di atas 5 menit, ya Bapak-Ibu sekalian harus pergi ke rumah sakit, ke UGD terdekat, ya, supaya anaknya segera diberikan anti kejang, sekaligus mencari tahu penyebabnya. Kenapa terjadi panas? Ya, kenapa terjadi kejang? Apakah murni kejang demam atau ada faktor lain? Nah, bila panasnya juga karena ada infeksi, tentunya akan diberikan juga obat lain, seperti antibiotika dan lain-lain. Yang pertama, Anda yang tidak punya Stesolid ya, tidak punya anti kejang, di atas 5 menit, masih kejang, ajak ke rumah sakit. Karena biasanya 3 menit sampai 5 menit, kejangnya biasanya hilang sendirinya dan sembuh. Tapi kalau masih di atas 5 menit, Anda ajak ke rumah sakit, atau Anda punya anti kejang di rumah, Anda berikan, kejangnya hilang, tapi muncul kembali. Jadi muncul-munculanlah kejangnya masih ya, Anda tidak bisa atasi. Dengan obat Stesolid yang Anda miliki, silakan Anda ajak ke UGD terdekat. Ya, apalagi di sini ada gangguan bernapas. Yang pertama, kejang di atas 5 menit masih terjadi tanpa obat kejang. Yang kedua, setelah diberikan anti kejang sendiri di rumah, muncul kembali kejangnya. Dan yang ketiga, terjadi gangguan pernapasan. Ya, nah itu indikasi anak Anda yang kejang demam, nah sebelumnya pernah mengalami, berarti diagnosanya sama, kejang demam. Nah, indikasi ke rumah sakitnya 3 hal tadi. Jangan panik, tenang, tapi waspada. Ya, kewaspadaan yang Bapak Ibu lakukan tentunya dengan tindakan. Di rumah ada obat penurun panas. Di rumah ada termometer. Ya, kalau bisa di rumah juga ada obat penurun panas dari bawah. Di samping obat penurun panas, minum. Ya, 2 hal yang saya kasih contoh tadi ya, paracetamol maupun ibuprofen. Kemudian yang di bawah itu ada paracetamol yang namanya Pamol ya, Pamol suppositoria. Itu bisa diberikan lewat anus, isinya paracetamol. Dan bila dokter memberikan resep, memberikan kewenangan kepada Bapak sekalian, jika kejangnya di atas 5 menit, Anda dibekali Stesolid atau diazepam anti kejang, silakan berikan. Silakan disiapkan di rumah. Ya. Nah, itu namanya waspada dengan tindakan. Kemudian ilmu yang saya berikan, laksanakan. Dikala anaknya meriang. Jangan sampai tinggi, sudah ketahuan anaknya meriang. Ya, makanya rajin peluk-peluk anaknya. Ya, dicek-cek anaknya. Ya, dilihat gerak-geriknya dia. Kok diam aja dia? Ternyata panas. Cepat kita tahu.
kondisinya sehingga cepat diatasi. Turunkan panasnya nomor satu, turunkan panasnya dengan ilmu yang saya berikan. Ya, demikian sahabatku. Jangan panik, sekali lagi jangan panik. Dan ilmu ini semua perlu mengetahuinya. Bukan yang punya anak saja ya. Ya. Nona-nona sekarang patut punya anak. Tidak ada salahnya dari sekarang punya ilmu ini. Dan nona-nona juga bisa bantu keponaannya misalnya. Ngasih tahu ibunya, ada channel YouTube ini, ya ikuti. Ya, supaya ibunya bisa melakukan dengan cepat tindakan apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia lakukan bila panas, apalagi anaknya pernah mengalami kejang bila panas. Ini perlu sekali ilmu ini. Ya sahabatku, ya sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam Bineka Tunggal Ika, Om Santi, Santi, Santi Om.